Ada yang bertanya begini, Pak, saya sudah olah nafas, lalu tes gula kok tambah naik. Ya, gula memang fluktuatif. Udah diet ketat, istirahat teratur, deep sleep, ya, makan sehat, olahraga rutin, stres aja gula bisa naik. Kepahitan, kecewa, sedih, khawatir, gula bisa naik. Jadi memang gula itu istilahnya glucogenesis gitu ya. Proses di mana gula melonjak karena faktor-faktor psikologis. Nah, makanya dalam olah nafas tujuan utamanya adalah membuat tubuh ini menjadi alkali. Ketika tubuh alkali, yaitu pH-nya 7,3 sampai 7,45 di darah, tapi di air seni bisa 7 sampai 8, karena juga air seni itu pH-nya fluktuatif, sedangkan darah stabil. Tapi pH air seni itu mengindikasi dari pH tubuh, ya. Nah, kalau olah nafas terhadap pH itu 100% pasti gitu ya, menaikkan pH, ya. Kalau terhadap gula, banyak yang bersaksi, wah gula saya turun gitu ya. Kira-kira 20-30 menit setelah olah nafas. Kalau begitu olah nafas langsung tes, ada yang naik, ada yang turun, ya. Nah, tapi sebenarnya itu dampak sampingan dari tubuh yang oksigennya penuh. Jadi memang olah nafas itu mengolah oksigen supaya darah kita itu penuh dengan oksigen sehingga bisa mengantar makanan ke sel-sel. Sel-sel juga mendapat selain makanan nutrisi yang diantar oleh darah, juga sel mendapat oksigen. Nah, tujuannya kondisi itu membuat regenerasi sel atau kesembuhan lebih baik. Demikian juga dengan pH yang alkali. Selain beberapa jenis bakteri, terutama kelompok COVID ya, yang hidup di pH di bawah 6, dengan pH alkali tubuh kita lebih imun terhadap virus jenis-jenis COVID ini. Nah, itu tujuan utama dari olah nafas. Kita punya tubuh alkali, punya oksigen cukup, ya, dan itu membuat regenerasi sel mendapat kondisi yang ideal. Dalam kondisi demikian, maka juga gula mestinya bisa lebih terkendali. Nah, saya sudah 2 bulan melakukan program ini. Kalau sesaat, jadi gula dites habis olah nafas gitu ya, ya kadang naik gitu ya, bahkan pernah 200 gitu ya, karena sambil olah nafas mikirin tagihan. Sambil olah nafas mikirin masalah. Jadi memang selain olah nafas, maka juga saya olah hati dan olah pikiran. Tapi bukan mengosongkan pikiran, pikirannya dikosongkan, tersetan malah masuk. Ya, mengolah pikiran dengan iman yang kita yakini, mengolah hati dengan damai sejahtera, bahwa kita akan disembuhkan oleh Tuhan, ya, atau memang tidak mikir apa-apa, tapi bukan berarti kosong gitu ya. Bisa bayangin sorga gitu ya. Nah, itu olah hati dicampur dengan olah nafas supaya hasil dari olah nafas ini selain saturasi yang naik dan pH, maka gula lebih terkendali. Nah, saya 2 bulan melakukan program ini, gula saya kalau dibuat rata-rata ya, sebelumnya 150 sampai 200, maka sekarang 100 sampai 150. Itu pun dengan obat yang tinggal 25 sampai 50%. Jadi dulu saya minum obat itu 4 butir sehari, pagi 2, sore 2, sekarang pagi 1. Ya, kalau misalnya lagi liburan, aduh, sekeluarga makan ya, saya tabrak aja tuh dietnya gitu ya. Nah, gulanya naik tuh 150, ya udah obatnya 2 gitu. Tapi secara umum obatnya tinggal 1/4 daripada sebelumnya. Obatnya turun, gulanya turun gitu ya. Jadi beberapa teman malah lepas obat sama sekali. Saya sangat hati-hati dalam melepas obat, supaya obat ini menjadi stabilizer sehingga gulanya tidak fluktuatif. Pelan-pelan ya, hidup juga sudah lama dan masih lama. Jadi nggak usah buru-buru sembuh tanpa obat, seolah-olah kayak sebuah emosional gitu ya. Tapi terkambuh lagi gitu ya. Jadi sebenarnya kita tuh membangun pola hidup. Pola hidup yang sehat, pola nafas yang sehat, pola makan yang sehat. Jadi pola makannya itu dirancang yang kita sanggup melakukannya seumur hidup. Sebuah pola makan yang cocok buat orang diabetes dan menikmati pola itu.
Tapi kalau sekali-sekali kita makannya nabrak karena acara keluarga gitu ya, libur bersama, makan bersama, ya minum obat juga bukan sebuah dosa gitu ya. Jadi kita ini menjalani hidup ini lebih baik dengan happy life gitu ya. Jangan begitu nggak dapat makan yang nggak sesuai dengan diet yang diatur, stres ya, gara-gara stres itu gulanya naik. Ada orang makan sehat, begitu makan sehat gitu ya. Wah, malah sakit mati. Ya, karena begitu ketemu yang tidak sehat, stres, merasa salah, merasa berdosa. Itu sebuah perasaan yang membunuh dan menimbulkan penyakit. Jadi mari kita menjalani hidup dengan sukacita, menikmati berkat-berkat Tuhan yang ada, tapi semampu mungkin dan sebisa mungkin kita mengendalikan sebuah pola makan yang sesuai dengan dirinya. Kolesterol tinggi, ya hindari makanan yang berkolesterol tinggi. Sering asam urat, ya hindari makanan yang memicu asam urat. Saya diabetes, ya saya makan yang karbonya rendah. Bahkan nasi, bakmi, roti, semuanya udah nggak dimakan. Tapi sayur masih, kan kita butuh vitamin dan mineral, enzim yang ada di sayur. Ya, mereka yang diet keto secara ketat sekali. Nggak makan sayur, nggak makan buah, ya gulanya turun. Tapi nanti kalau sakit yang lain gimana? Anemia atau kurang gizi. Jadi kalau saya tetap memilih memakan sayur. Tujuannya, toh gula saya nggak 2 digit, ya nggak masalah. Gula di bawah 120 bagus kok. Soal sembuh, ya dengan dibantu olah nafas, intermittent fasting, puasa dalam arti jam 6 sore makan yang terakhir, gulanya cenderung di bawah 120. Kalau 6 bulan setahun begini juga sembuh gitu ya. Tapi ada yang bilang kalau gulanya di bawah 2 digit Pak, 2 bulan sembuh. Saya nggak buru-buru. Saya nggak buru-buru, hidup saya masih lama. Kalau bisa sembuh setahun lagi pun juga nggak masalah gitu ya. Jadi seandainya bahkan kalau makannya ditabrak gula naik, minum obat juga bukan sebuah dosa. Jadi mari kita menjalani hidup ini dengan santai, dengan rileks, dengan happy, karena justru itulah yang mengendalikan gula. Kenapa? Karena orang-orang yang ikut program diabetes juga akhirnya menyimpulkan bahwa gula ini 60% dikendalikan pikiran perasaan. Sedangkan diet, olah nafas, puasa yang bikin menderita. Bagi beberapa orang yang menganggap itu sebagai sebuah program, malah menderita ya. Ya itu 40% gitu. Kita kuasai yang 60% nggak bisa juga. Kita hatinya gembira, tenang, makan yang ngawur ya 40% itu besar sekali. Karena itu kalau kita bisa diet low karbo, saya tidak menyebut diet keto karena saya makan sayur, makan tahu tempe, nikmat hidup ya kan, akan kacang. Diet low karbo, tapi hatinya sukacita, damai sejahtera, gula terkendali di bawah 150 tanpa obat gitu ya. Nah kalau mau lebih ketat lagi ya, tapi buat apa diketatin lagi? Saya dengan gula di bawah 150 kan sudah kayak orang nggak diabetes sebenarnya, kayak orang pre-diabetes. Jadi intinya adalah kita menjalani hidup ini dengan bijaksana, tidak perlu radikal ya. Kalau toh radikal jangan lama-lama gitu ya. Diet keto ketat, nggak makan sayur, nggak makan buah, nggak makan yang betul-betul ada karbonya dari tanaman, hanya murni dari protein dan daging, lemak gitu ya. 2 bulan aja supaya gulanya tiarap ke bawah 100, lalu ditambah dengan olah nafas, tubuhnya alkali, pankreasnya sembuh. Nah lalu pola makan sehat. Nggak boleh juga kembali makan nasi goreng, bakmi. Yang itu tetap dihindari. Tapi sayur makanlah ya. Sayur, buah pilih ya. Jangan yang manis kayak mangga, rambutan, leci. Itu ya sudah istilahnya sudah sembuh pun pankreasnya. Gula di bawah 2 digit. Yang manis-manis seperti itu kalau makan itu ya mangga itu 1 potong kecil gitu ya. Ngapain Pak makan mangga? Biar nggak lupa rasanya. Kadang saya makan durian. Lupa Bapak diabetes makan durian biar nggak lupa rasanya. Bahkan durian juga ada zat-zat di dalamnya yang dibutuhkan di dalam proses methylation. Ya, itu ada asam folat yang ada dalam durian, itu bagus buat sistem imun. Jadi kalau saya sekalipun saya diabetes, saya tetap kadang-kadang makan makanan yang misalnya kalau rambutan ya 1 biji aja, itu gula nggak akan 200 itu gitu. Leci 1 aja biji gitu. Atau kalau saya mau vitaminnya tapi nggak mau rasanya gitu ya, maka buah-buahan tadi saya fermentasi selama 3 hari, dikasih biang bromik menjadi minuman probiotik. Gulanya habis, vitamin,
mineral, enzim, ditambah mikroba baiknya ada dalam satu minuman yang namanya Jus Pro. Nah, itu cara orang diabetes makan buah. Semua buah difermentasi. 10 macam buah gitu ya. Maka dalam 3 hari saja manisnya hilang. Artinya glukosa, sukrosa, laktosa, fruktosa, semua karbohidrat yang ada di dalam buah itu sudah dirubah menjadi asam laktat, asam organik yang juga kita butuhkan oleh tubuh kita. Ya, salam sehat.